Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ketemu lagi di Dapur Medsos dan masih bareng saya Tika Darmawan. Seperti biasa di Dapur Medsos kita menghadirkan para bintang tamu yang luar biasa, punya cerita yang cukup menarik untuk kita kulik. Seperti hari ini kita sudah kedatangan salah satu teman kita dari komunitas yang luar biasa nih ya, eksisnya di Banda Aceh ya. Langsung aja kita sambut ada Dena. Halo. Halo. Nah, siapa sih Dena ini ya? Kita kenalan dulu. Dena ini adalah salah satu utusan ya, Iya. utusan dari komunitas berucap.id ya. Nah ini mungkin ada yang masih asing mungkin mendengar nama komunitas ini. Boleh kita kenalan dulu. Tadinya sama Dena dulu ya, kita kenalannya ya. Dena, kabarnya gimana? Alhamdulillah. Nah, Dena ini sebagai utusan dari Berucap, boleh dong kenalin sama kita komunitas yang satu ini. Itu sebenarnya untuk apa sih Berucap ID ini gitu? Oke, halo, perkenalkan saya Dena, saya salah satu member dari Berucap. Oke. Jadi komunitas berucap.id ini adalah komunitas tempat kita latihan sebenarnya, tempat Oke. latihan buat public speaking. Gimana sih caranya kita belajar ngomong di depan orang? Karena nggak semua orang bisa ngomong di depan orang. Mungkin kalau kita ngomong face to face Iya. gini saat cerita sama kawan bisa ya lancar, cerita apa aja bisa, tapi begitu kita berhadapan banyak orang, nah itu tantangannya, yang gugup, yang gemetaran, Oke. yang blank, Oke. yang nafasnya putus-putus. Oke. Itu masalahnya. Dan di situ kita punya panggung gratis buat siapa aja, silahkan kamu bicara apa aja temanya dengan waktu 5 menit. Oke, Gitu. jadi ini sebenarnya komunitas yang merupakan wadah ya untuk teman-teman yang mau latihan berbicara Iya, gitu ya. latihan berbicara. Mungkin timbul lagi pertanyaan, kenapa sih untuk bicara aja itu harus latihan gitu ya. Iya, Nah, mungkin itu yang barusan juga Dena sampaikan ke kita bahwa banyak juga dari kita yang kalau untuk bicara berdua gampang. Tapi ketika harus berbicara di depan orang yang lebih rame gitu, lebih banyak, itu yang menjadi kesulitannya. Iya, Dan Berucap ini hadir untuk menjawab keresahan Iya, itu keresahannya ya. Oke, itu. tapi sebenarnya ini tuh mulai ada kapan sih komunitas ini? Mulainya ada itu awalnya setelah kita ngikutin workshop public speaking untuk khusus introvert. Oke, Jadi yang ngadainnya itu ya Bang Suhil, foundernya. Jadi kita belajar workshop seharian dengan materi, setelah itu kita latihan. Nah, latihannya ini mau di mana? Kita kan butuh orang yang nggak kita kenal, bukan ngomong cuma di depan orang yang kita kenal udah nggak ada tantangan Iya, lagi. Kita nggak ada benar. takut lagi, bisa Iya. lancar dong. Iya. Tapi begitu kita berhadapan dengan orang ramai yang kita nggak kenal, siapa dia backgroundnya apa, kalau misalnya tiba-tiba dikasih pertanyaan apa, kita di situ Bingung. harus mikir, kita harus bisa cepet jawab gitu. Jadi dari situ, dari workshop itu kita butuh tempat. Nah, akhirnya terbentuklah ini Berucap ID ini. Di tahun Awalnya kita buat di ini ya di tahun 2022 itu di September pertamanya. Oke, di September 2022 22. ya. Berarti ini lebih kurang sudah berjalan hampir setahun ya. ya. Oke, menarik banget karena memang komunitas yang luar biasa ini akhirnya memang mewadahi teman-teman yang selama ini punya keresahan yang sama Iya, gitu punya ya. keresahan sama. Yaitu susah ngomong di depan orang depan orang rame rame. gitu ya. Tapi sebenarnya menurut Dena sendiri untuk komunitas yang baru berjalan 1 tahun ini benar-benar ada efeknya nggak sih gitu? Banget ya efeknya, nggak cuma buat kita member tapi buat teman-teman berucap juga ya. Dimana mereka yang datang rata-rata mahasiswa, nggak cuma mahasiswa, ada ibu-ibu, ada pekerja kantor yang mereka butuh nih tempat latihan, karena pasti kan pekerjaan mereka kayak mahasiswa butuh presentasi mungkin. Nah jadi di sinilah kamu mau ngelatih dulu nih. Oke, dari situ kamu akan lebih pede ya. Buat kita member-member juga alhamdulillah sejauh ini kita udah banyak perubahan. Ngerasain sendiri, saya sendiri juga ngerasain yang dulu saya ngomong di sini nggak bisa. Nggak bisa, kalau disodorin mic nggak itu bisa, nangis. Saking nggak pernahnya ya. Mungkin saya karena itu saya introvert, jadi nggak punya di keluarga, nggak punya kebiasaan kita cerita, saling cerita. Yang gimana itu nggak ada. Jadi saya
tipikal orang lebih banyak mendengar. Oke. Jadi merasa nggak penting diri sendiri, lebih penting orang lain. Tapi Oke. ketika saya dikasih kesempatan untuk ngomong, nah itu nggak bisa. Oke, padahal ternyata banyak yang mau disampaikan Banyak gitu yang ya. disampaikan. Kalau Iya. sendiri mungkin oke, bisa aku mau ngomong ini pas tapi disodorin mic aku Nggak ngeblank, bisa nggak gitu ya. bisa. Oke. Jadi, Ini mungkin gak cuma Dena gitu, tapi juga banyak orang lain yang merasakan hal yang sama, yang sampai akhirnya coba deh gabung di Berucap. Iya. Tapi sebenarnya inisiatornya ini memang dari Suhil Iya. Alfata gitu ya, Iya. Bang Suhil ya saat itu. Iya, Bang Suhil ini awalnya dari Bang Suhil, tapi kita ngikutin juga ya karena kita juga punya kesan yang sama sama Suhil. Oke. Bang Suhil juga punya kesan yang sama. Dia kan ingin, maksudnya biasa bekerja di belakang laptop, Iya, belakang layar, benar. yang kerjanya nggak banyak interaksi dengan orang. Benar, Dan ketika benar. bertemu dengan orang, apakah dia harus memperkenalkan usahanya? Di situ tantangannya. Hmm. Jadi dia belajar, oke aku udah bisa, dan dia ingin mentransferkan ilmunya ke orang lain. Oke, berarti untuk membangun komunitas ini tadinya kalian bersama ya? Bersama. Oke. Jadi kita punya keresahan yang sama, kebutuhan yang sama, kita join di workshop. Setelah itu punya kebutuhan untuk latihan. Oke, itulah kenapa akhirnya Berucap Akhirnya ini ada Berucap. makin ini ya, makin jalan terus nih sampai saat ini gitu ya. Oke, tapi ada nggak sih kalau pengalaman nih ya, ngomongin soal pengalaman, walaupun ini baru setahun, tapi kan setiap Jumat itu kan biasanya Berucap punya apa ya, kelas ya kita bilangnya, Punya latihan latihan sebenarnya. ya, latihan talk show iya, talk show dan latihan di bicara. talk show di kafe Cafe. gitu ya, dan mengundang semua teman-teman Berucap gitu ya. Oke, nah ada pengalaman yang dirasakan sendiri nggak sih sama Dena saat itu ketika Berucap ini baru-baru mulai gitu ya, sedangkan kalian nih sebagai inisiator, sebagai Iya. pembentuk komunitas ini mau nggak mau harus maju Iya, duluan dong iya, gitu. betul. Ya, itu gimana saat itu? Jadi di awalnya kita alhamdulillah waktu itu langsung kita dapat tempat itu dari Suhil, nggak tahu Suhil dari mana, kita langsung pertamanya di Simpang 5 Grocery. Oke. Nah waktu itu di kafenya, dan kafe itu baru ada dan belum dibuka, jadi masih dibangun. Iya. Baru ada kursinya aja. Jadi waktu itu karena kita duluan, gimana nih, kita nggak tahu penontonnya siapa, Iya, dan iya. ya kita maju duluan. Kita maju duluan. Waktu itu udah mulai dibuatkan Facebook, bukan Facebook, sorry, Instagram, dan kita oke. juga posting di masing-masing story. Akhirnya ada yang datang, beberapa nggak banyak. Itu mungkin kalau diikutin dari dari Instagramnya bisa di paling bawah, itu cuma beberapa, dan kita aja sendiri ininya. Oke. Tantangannya ya lumayan ya, kita pertama kali buat ini nggak tahu siapa yang datang, Iya. tapi alhamdulillah awalnya dari member aja dan bawa kawan. Bawa kawan Oke. masing-masing, saya bawa kawan, member Iya. yang lain bawa kawan, dan dari situ. Nah waktu itu kan langsung posting story. Iya. Setiap orang yang maju latihan bicara itu diposting. Iya. Dan orang kan ada yang bisa lihat. Nah Iya. mulai dari situ antusiasnya orang datang satu-satu, dan alhamdulillah sekarang semakin ramai. Oke. Jadi memang awalnya itu bisa orang tahu itu dari postingan story dari Instagram, dan setiap member itu juga ikut posting. Oke, Jadi kan oke. time Tapi viralnya. memang dalam apa ya, perjalanan juga setiap ketemu, setiap ngumpul di hari Jumat ya biasanya Iya, ya. setiap hari Setiap Jumat. hari Jumat itu punya tema yang berbeda-beda kah, atau setiap orang punya tema sendiri? Untuk kan ada dua bagian, Iya. talk show dan latihan bicara. Oke. Yang pertama itu latihan bicara. Mhm. Latihan bicara itu untuk teman Berucap bebas, dia mau bawa tema apa aja dengan waktu bicara 5 menit. Oke. Sedangkan untuk talk show itu dari narasumber kita yang cariin. Ada bagian yang cari narasumber, dan itu biasanya temanya kesepakatan antara narasumber sama ini PR-nya, Oke. PR yang cari narasumber. Tapi biasanya nggak jauh-jauh ya, si narasumbernya yang menentukan mau tema apa gitu. Oke. Berarti diberikan waktu sekitar 5 menit Untuk untuk latihan latihan bicara bicara. di depan gitu Yap, ya. betul. Diberikan panggung secara gratis nih ya untuk bisa latihan bicara. Nah, ini apa kabar kalau yang ikut ini adalah seorang MC misalnya ya, seorang presenter misalnya, itu kayaknya nggak cukup 5 menit kan ya. Nggak cukup ya. Tapi sebenarnya bahkan untuk profesi-profesi tersebut pun itu masih butuh loh untuk Oh, iya. belajar public speaking Iya. gitu, karena mungkin balik lagi ya,
konteksnya kan beda ya, MC itu ngobrol di depan siapa gitu, sedangkan latihan bicara ini kan kita lebih temanya tuh lebih ke keseharian gitu ya, Iya, lebih betul. relate sama dailynya kita gitu ya. Iya, biasanya lihat apa tema-tema teman dari berucap itu ya biasanya apakah pengalaman, sharing, atau dia punya punya spesifik ilmu di bidang ini, jadi dia Oke. sharing. Jadi apa aja kamu background dari mana aja, ilmunya apa aja, punya pengalaman aja, silahkan gitu. Kita Oke. tidak membatasi siapa aja mau ngomong dengan tema apa, enggak. Oke, Enggak oke. ada. Tapi ada nggak sih sesi khusus misalnya di berucap ID ini gitu, di mana latihan bicara ini tentang nggak cuma tentang ngobrol atau juga ngomong di depan orang rame gitu, tapi tentang teknis gimana mengatur nafas, mengatur mental, itu ada juga nggak sih yang kayak gitu? Kalau yang di hari Jumatnya nggak ada, itu Oke. khusus untuk buat latihan. Tapi kita punya waktu khusus kayak workshop, Oh, itu ada. workshop. Ada workshop khusus yang tentang gimana sih tekniknya, gimana sih ngehilangin rasa gugup, nggak percaya diri, ngatur Iya, nafas, iya. juga Artikulasi huruf vokal artikulasi. juga. Nah itu ada, tapi bukan di hari Jumat, tapi kita punya workshop khusus ya. Oke, dan itu yang bisa ikut hanya member di berucap atau siapapun bisa? Member bercap udah pasti, Iya. dia punya posisi khusus. Iya. Dan teman berucap itu siapa yang mau silahkan mendaftar. Kita ada waktu-waktu tertentu untuk ngadain workshop itu. Oke. Berarti ya harus rajin-rajin ngecek Instagramnya berucap Instagramnya, gitu ya, karena iya, memang betul. sering buka workshop kayak gitu ya. Nggak cuman tentang public speaking sih, kita juga pernah kayak gimana sih ngerilis emosi. Karena public speaking itu nggak cuma tentang ngomong ya, tapi Iya. kita juga harus benahin apa sih yang masalah dengan kita. Jadi kayak masalah emosi, gimana kan kalau di berucap ini kita punya slogan tagline, tempat kita bertumbuh, tempat kamu bertumbuh. Gimana kamu bisa bertumbuh kalau kamu masih punya masalah yang lain di belakangnya? Apakah itu kita Oke. nggak tahu harus ngerilis emosi, marah-marah. Nah itu kita benahin itu dulu supaya kamu bisa bertumbuh. Oke. Bertumbuhnya apakah di public speaking atau skill-skill yang lain gitu. Oke, karena sebenarnya kalau kita mau ngelihat, Dena setuju nggak sih kalau sebenarnya public speaking ini tidak hanya dibutuhkan oleh orang-orang dengan profesi tertentu? Setuju banget. Setuju ya, karena memang kayaknya di semua lini itu membutuhkan Butuh, public ya, speaking yang betul. baik ya. Jadi nggak ada salahnya sih memang kalau kita mau belajar untuk bisa berbicara dengan baik gitu ya. Iya. Lebih ke situ ya sebenarnya public speaking ini ya. Oke, karena kan kalau kita mau ngelihat di setiap latihan berbicara itu di hari Jumat itu memang teman-teman kan dibebaskan untuk bisa berbicara apa aja dengan tema apapun gitu selama 5 menit. Tapi itu ada briefing dulu nggak sih Dena, kayak oke, kita atur nafas dulu atau artikulasinya harus jelas dulu baru bisa maju ke depan atau gimana gitu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Jadi kita terbuka gitu. Maksudnya apapun kamu bisa punya skill atau tidak punya, siap silahkan gitu. Tapi kalau kamu ingin membenahi, ini kan kalau kita udah latihan bicara, Iya. direkam, kita bisa lihat hasilnya kita gimana, Oke, kurangnya gimana. oke. Kalau kamu ingin lebih baik, silahkan bertumbuh, mau belajar, kita sediain waktunya atau kesempatannya kita belajar. Jadi kamu nggak tahu menilai diri kamu bisa ngomong apa enggak, apa yang salah sebelum kamu mulai, sebelum kamu mencoba. Setelah kamu coba, kamu bisa lihat, bisa nilai, bisa evaluasi. Setelah itu kamu silakan perbaiki yang mana masih kurang gitu. Walaupun mungkin ada orang yang udah punya skill, ada yang belum sama sekali belum bisa. Nah di situ kamu harus belajar dulu. Jadi latihan dulu nih, silahkan maju, kamu bisa lihat apa sih kekurangannya, apa di mana. Nah di situ baru kita benahin. Oke. Berarti ini ada jurinya juga nggak sih gitu, kayak penilaian dari expert gitu ketika kita udah maju berbicara terus nanti dinilai gitu kayak Indonesian Idol ya. Awalnya kita nggak ada, Oke. nggak ada. Jadi tidak ada nggak ada penilaian, Oke. karena apa ya, di awal-awalnya kan semua orang nggak bisa ngomong, yang datang situ nggak bisa ngomong, nggak mau dong dinilai, kita juga nggak mau menilai. Jadi betul-betul kasih kesempatan, silahkan kamu maju untuk ngomong. Justru kalau misalnya menilai kita agak ini ya, nggak natural jadinya. Oke, karena tahu mungkin nih udah ya. jadinya kita nggak setting. Iya benar. Jadi nggak natural. Tapi sejalan udah hampir setahun, kayak kita harus udah mulai ini ya, mungkin udah ada
ada masukan juga dari teman-teman berucap, kok kayaknya nggak enak nih gini-gini aja, kita butuh tantangan lagi, butuh apa perubahan lagi. Dan baru Jumat kemarin kita ngadain penilaian. Tapi yang menilainya ini bukan orang khusus, bukan ada kita menghadirkan juri enggak, tapi teman-teman berucap sendiri yang menilai. Jadi misalnya saya maju latihan bicara 5 menit, setelah selesai MC langsung ngasih buat teman-teman, silahkan mengevaluasi di form Google yang sudah kita sediakan gitu. Oke, jadi teman-teman yang hadir sendiri ya, yang ikut menilai gitu ya. Betul. Sebenarnya menilai bukan untuk menjudge juga sih, tapi Tidak. lebih ke diri sendiri jadi tahu gitu ya. Sebenarnya butuh tambahan di sini, butuh yang dikurangin di sini gitu ya. Nah, jadi apa kalau kita mau ingat lagi gitu, setelah dari awal mulanya itu di 2022 sampai sekarang sudah hampir setahun berjalan gitu, apa ya, udah berapa persen kira-kira nih dari teman-teman berucap atau juga member dari peserta yang ikut itu udah mulai berani berbicara gitu, kira-kira udah berapa persen nih hasilnya? Hasilnya kita nggak tahu ya, maksudnya kalau misalnya hitungan persen itu nggak tahu, karena setiap minggu itu setelah Jumat itu biasanya yang datang selalu ganti-ganti. Ada teman bicara yang hampir setiap Jumat ada datang, tapi ada juga yang baru. Jadi kita nggak bisa kalkulasi gitu ya, kira-kira berapa, karena membernya nggak selalu tetap ya, maksudnya pesertanya nggak selalu tetap. Pesertanya nggak selalu menetap orang itu aja, nggak ada, selalu kita hampir setiap hari kayak harus menyapa siapa nih yang baru pertama kali datang. Tapi ada juga orang yang selalu hadir, kita udah ngafal member teman berucap kita yang udah selalu hadir itu ada. Gitu. Gitu. Jadi memang mungkin gini ya, merasa nggak apa-apa hari ini bisa belajar gitu ya, Jumat depan mungkin belum tentu waktunya mungkin ya. Masalahnya kan teman berucap atau orang yang datang itu backgroundnya beda-beda. Iya benar. Ada anak SMP, ada anak kuliah, ada ibu-ibu rumah tangga, ada mahasiswa juga, ada pekerja. Kita nggak bisa semua silahkan datang, semua orang butuh kan. Ibu rumah tangga bahkan mau arisan juga perlu ngomong. Iya benar ya, bertemu dengan wali kelas gitu ya, betul. Juga butuh gitu untuk menjelaskan kondisi anaknya gitu ya. Jadi memang dari segala lini gitu, bahkan anak SMP kayak tadi yang awalnya di SD, sekarang udah SMP dong. Dan mereka udah mulai beberapa orang anak SD yang SMP sekarang udah pernah maju gitu. Jadi betul-betul yang datangnya awalnya sama orang tuanya nonton dulu, ayo deh kita coba kapan minggu depan ya, akhirnya dia maju. Dan dia udah maju itu nggak berhenti datang lagi dong. Artinya memang nggak cuman kita lihat orang berbicara, tapi kita juga dapat banyak info, banyak sekali pengetahuan dari teman-teman berucap dan narasumber gitu. Akhirnya kita datang ke situ nggak cuma dapat skill public speaking tapi kita juga terisi dengan ilmu-ilmu dan info-info yang sangat bermanfaat menurut saya. Iya, karena itu tadi dari berbagai background yang berbeda gitu ya, banyak banget gitu. Jadi ya informasi yang masuk juga jadi banyak gitu, jadi kaya banget. Udah ada nggak sih dari peserta yang pernah tampil gitu, yang pernah latihan berbicara, terus dapat info kalau ternyata wah udah jadi MC mungkin ya, atau wah udah bisa presentasi di mana gitu, ada nggak sih informasi-informasi yang didapat ke teman-teman dari berucap gitu? Ada ya, saya sendiri juga ada yang untuk kuliahnya, untuk presentasi, ada bahkan mereka yang awalnya udah biasa MC tapi udah lama nggak MC. Nah di situ mereka punya kesempatan untuk jadi MC, belajar lagi, untuk ngelatih nih, panasin lagi, benar-benar mesinnya panasin lagi. Dan ya ada manfaatnya, ada ini maksudnya ya tempat kita ini udah lama ataupun udah tempat kita ngelatih lagi gitu, dari nggak bisa jadi bisa, ataupun udah biasa nggak punya wadah lagi kita ini. Jadi nggak cuma latihan bicara, narasumber, kita juga kasih kesempatan untuk teman berucap untuk jadi MC. Gitu. Jadi kayak semuanya peluang kita kasih. Iya benar-benar. Karena memang sebenarnya yang dibutuhkan dari latihan itu adalah wadah. Ketika nggak ada wadahnya, gimana mau latihan gitu, di mana tempatnya gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman yang mau latihan bicara gitu ya di depan, itu kan memang selama ini mereka konsepnya itu bikin sendiri gitu ya, materinya dari mereka betul. Konsepnya bikin sendiri, atau memang ada yang datang
mau maju deh gitu, natural aja gitu, ada juga yang kayak gitu? Ada juga, kita juga nyediain random time. Oke. Random time. Jadi itu tantangan juga. Itu Hmm. tantangan dikasih sama ownernya History Coffee. Oke, oke, oke. Jadi kalau misalnya kan butuh ini ya, setiap waktu kita butuh apalagi yang baru dari kegiatan workshop, dari kegiatan berucap ini Berucap. kan. Nah, dikasihlah ide dari ownernya History Coffee. Coba dong bikin random time. Kalau biasanya kan orang udah mempersiapkan ya temanya, bahan apa, bisa jadi itu lancar. Iya. Gimana kalau misalnya random time dia ngambil secara random temanya dan harus ngomong 5 menit. Ini kan tantangan Iya, ya buat iya, kita iya. ngajak berpikir Iya. untuk cepat kita Iya. ngomong apa, Iya. ngalir. Iya, Nah, itu iya. tantangan random time sih. Oke, jadi ada ya waktu-waktu Ada. tertentu Ada. random tema itu ya. Enggak waktu tertentu sih, waktu si teman bicara mau latihan bicara, kita punya kasih pilihan, 2 pilihan. Kamu mau temanya tentuin sendiri atau random time. Nah, random time itu nanti panitia nyediain apa kayak arisan gitu. Oke, Yang dikocok, iya, iya, yang ha, sudah ha. ada tema-temanya, silahkan Oke. ambil, bacakan, silahkan panggungnya untuk kamu untuk ngomong 5 menit dengan tema itu. Wow, seru banget. Iya. Ini sebenarnya yang apa ya, mungkin memicu teman-teman yang lain jadi pengen bisa juga gitu, karena wah kayaknya random seru juga Iya, nih gitu kan, daripada yang dipersiapkan dari Iya. rumah gitu ya. Karena memang untuk mempersiapkan materi itu kan mungkin bagi sebagian orang nggak mudah Iya, gitu. Tapi kalau kita berani sebenarnya hayu aja, Hayu aja, gitu ya. ha. Sejauh ini kalau yang random itu gimana sih, lucu gitu ya, terus gimana gitu? Lucu, ada kayak tema sedih, tema Jokowi. Oke, oke. Jadi betul-betul random, tema Blackpink, Oke, seperti oke, itu. oke. Jadi apa ya, dalam seketika kita mau cerita apa ya, kadang-kadang lari ke sana ke sini, Iya, yang penting iya. kan ngomong ya. Apalagi kalau mereka tuh nggak punya apa ya, mungkin Nggak ini punya wawasan ide. yang khusus, yang khusus misalnya di tema yang random Tema itu itu, gitu. ha. Misal nih bukan penggemarnya, bukan fansnya Blackpink, Blackpink. tiba-tiba harus ngomongin Iya, Blackpink, ha. bingung dong Iya, gitu ya. betul. Tapi justru itu yang jadi, Jadi serunya. serunya, Oke, ha, oke. ha, ha. Tapi ada nggak sih sesi untuk misalnya bikin tema yang kayak tampil stand up comedy gitu? Karena kan ini sekarang kayak udah mulai rame gitu ya. Ada nggak sih mungkin talent gitu Yep. yang oh dia bisa stand up comedy nih, tapi bukan bicara gitu, tapi ya stand up comedy sebenarnya bicara juga Iya, gitu. Tapi kan ha. mereka lebih apa ya, lebih berkonsep lagi gitu. Ha, ha. Ada nggak sih yang kayak gitu, tiba-tiba tampil kita mau stand up nih gitu? Oke, beberapa itu kan teman-teman Bucap atau member itu kan punya karakter yang berbeda-beda. Iya. Ada orang yang dia ngomong aja udah lucu. Iya, benar. Nah itu Benar, kan benar. ada beberapa member atau teman latihan aja dia bawa tema tapi lucu, jadi Iya, kayak iya. stand up Iya, benar, gitu. benar, Jadi benar. memang kayak setiap orang yang maju punya karakter yang berbeda-beda. Ada yang serius, ada yang santai, ada yang punya storytelling yang menarik, ada yang kayak stand up Iya, gitu. iya, Ada, iya. tapi kita tidak mengkhususkan stand up. Tapi tiba-tiba kok lucu ya kayak stand up Iya, gitu. benar-benar. Oke, jadi jadi kayak semuanya gitu. kayak dadakan. Kita nggak bisa memprediksi teman siapa yang latihan dia mau bawa pembawaannya Seperti apa? Ha. Oke. Jadi baru kebuka semua di situ Di gitu ya, situ, di hari di itu hari gitu ya. itu, ha. Oke, ngomongin soal berucap ID ini kan makin kesini tadinya yang mereka tuh berucap ini ada karena dari keresahan Iya, betul. masing-masing Masing-masing. foundernya gitu Founder ya, dan member-membernya. member-membernya gitu, sampai akhirnya ini kan bisa dibilang menjadi bisnis ya. Iya. Ya mau dijadikan bisnis lah ya ini ya gitu ya. Iya. Harusnya gitu, karena Harusnya, kan tapi kalau sampai saat ini kan untuk jadi teman berucap atau jadi ya untuk jadi ikut di berucap ID ini masih gratis ya. Masih gratis. Oke, Semuanya masih- gratis, nggak ada dipungut biaya. Ya, kita nyediain tempat Nah, latihan. nah ini kan ada kendala tersendiri nggak sih untuk kegiatan yang semuanya ini masih gratis gitu? Otomatis dari panitia gitu ya, dari member ini kan harus mempersiapkan ini dan itu gitu ya, kayak tempat dan juga mungkin souvenir dan lain-lain. Itu apakah ada sponsor yang memang oke, kita sponsorin acara setiap berucap bikin event gitu atau gimana? Awalnya kita nggak ada punya siapa-siapa. Oke, nggak punya siapa-siapa, kita jalan sendiri, guys, gitu ya. Artinya kita butuh, ya kita harus kita ngorbanin diri kita sendiri Iya, ya kan. oke. Kita ngorbanin waktu, kita ngorbanin ide-ide juga. Awalnya datang, kemudian awalnya kita ini mau nggak kita ngambil kas. Oke. Awalnya oke, awal oke. kita jalan ya kita butuh
ini bukan betul, kita kan untuk ngundang narasumber kita paling nggak kasih minuman dong, nggak mungkin kita nggak kasih minuman, paling gitu kita ngambil uang kas dari per member itu 10.000 per bulan awalnya ya, untuk ya kita nyediain minum untuk narasumber, cuman itu aja. Dan semakin berjalan ada si sponsor, tapi tidak rutin, artinya sponsor yang kayak nyuntik untuk kebutuhan kita untuk narasumber aja. Dan kemudian semakin banyak orang tahu Berucap, ya mereka kami juga membuka kesempatan untuk mau nggak mau di mention usahanya gitu. Jadi mereka ada pengusaha atau punya usaha memberikan kayak voucher gitu atau souvenir untuk diberikan kepada narasumber. Artinya yang kita cari sponsor itu bukan untuk kita, tapi untuk narasumber. Kita mengapresiasikan narasumber untuk itu. Ilmu yang beliau sharing ke kita gitu dan ya. waktunya, kesediaannya untuk itu saja. Dan yang namanya organisasi, saya pikir di awal mungkin kita akan semangat, tapi kita nggak bisa memastikan ini sepanjang waktu akan semangat nggak. Iya kan, semangat, dan kita makin lama ingin besar, organisasinya ingin besar, dan pastinya kita butuh bensin. Butuh bensin, nggak mungkin kita kalau jalan gitu-gitu aja mungkin akan ini ya, makin lama monoton. Kita nggak ada mau bikin sesuatu gimana nih, kita nggak bisa gerak, nggak ada bensin, nggak ada duitnya. Akhirnya dari kita kayaknya harus bangun satu sumber income. Mau diapain ini, maksudnya kita buat kegiatan apa yang bisa kita bantu orang, tapi kita juga bisa dapat untuk kita bisa membesarkan ini komunitas ini ya. Gitu. Oke. Nah ini berarti berjalan awalnya dengan sendiri gitu ya, nggak punya siapa-siapa pokoknya. Tapi sampai makin kesini itu makin banyak sponsor yang setidaknya mau ikut membantu gitu ya, mengapresiasi juga narasumber yang hadir dan lain-lain gitu. Dan baru setahun juga gitu, jadi pelan-pelan gitu ya. Nah ini untuk workshopnya sendiri gitu, biasanya tuh kan banyak materi-materi yang diberikan gitu ya, kayak tadi mungkin gimana cara mengolah nafas, terus juga mengatur emosi dan lain-lain gitu. Tapi ada nggak sih kayak trik dan tips yang memang diberikan tuh ini khusus banget nih gitu ya untuk teman-teman Berucap gitu yang berlatih dalam berbicara supaya audiensnya itu nggak bosan gitu? Ada nggak kayak gitu? Supaya maksudnya yang latihan bicara. Iya, jadi dari workshop itu ada nggak sih materinya tentang ini ya, nih tips dan triknya supaya audiens kita nggak bosan, ada sih kayak gitu? Ada juga gitu. Biasa gimana sih Kak tuh biar nggak bosan tuh gimana? Biar nggak bosan mungkin kita kalau misalnya di depan itu ngomongnya nggak paku ini aja, tapi jalan, berinteraksi dengan audiens, mungkin ngomong dulu, tanya dulu apa kabar, ataupun sebelum kita masuk ke inti tema kita, kamu tahu tentang ini nggak? Gitu. Jadi melibatkan audiens. Jadi yang awalnya audiens hanya berpaku pada pembicara, tapi begitu ditanyakan ke audiens, orangnya jadi lebih fokus. Jadi ini siapa lagi yang mau ditanya? Iya, gitu. Benar. Oke. Jadi memang belum lagi Tika juga pernah dengar nih ketika untuk public speaking kayak gini lah ya, untuk menjaga audiens itu katanya 2-3 menit pertama itu juga menentukan. Iya, betul sekali gitu. Jadi 2-3 menit pertama gimana cara performanya harus maksimal gitu ya, dan itu juga bisa dipelajari gitu ya. Bisa. Oke, dan biasanya ada juga di workshop ya gitu ya. Oke. Dan kalau misalnya nih ketika sedang workshop terus juga mungkin presentasi gitu, ada nggak sih kayak games yang diadakan gitu untuk ice breaking? Nah, gitu ada juga ya. Ada. Oke, jadi sebenarnya memang yang dilakukan ini benar-benar supaya audiensnya nyaman gitu ya. Teman-teman Berucap yang ikut workshop ini juga benar-benar bisa menyerap ilmunya gitu ya. Karena kita juga evaluasi setiap setelah selesai, setelah itu biasanya kita nggak langsung pulang, member-membernya nggak langsung pulang, kita evaluasi nih, gimana sih respon audiens tadi, apakah kadang-kadang ada respon, ada waktu tertentu yang audiensnya agak diam ya. Ini kok diam banget, kurang interaksi, kurang apa ya, kurang interaktif lah ya, kurang semangat gitu. Jadi kita kayaknya gini-gini kita harus perbaiki, minggu depan kita harus ngasih apa, si MC-nya harus bisa bawa seperti apa. Jadi kita selalu ada evaluasi setelahnya, nggak cuma evaluasi tentang apa kegiatannya, tapi kita kadang-kadang juga evaluasi masing-masing member, apakah si MC, apakah member yang tadi latihan bicara perlu evaluasi gitu. Artinya
ya udah kegiatan nggak selesai gitu aja, tapi kita juga Oke. harus perbaiki gitu. Misalnya mau kita lihat nih apa yang kurang gitu. Oke. Nah, seiring berjalannya waktu, apa sih sebenarnya kendala paling besar gitu yang dihadapi sama teman-teman gitu? Khususnya member gitu yang selama ini mengadakan event, mengadakan kelas dan lain-lain gitu. Apa kendalanya buat teman-teman? Kendalanya adalah gimana caranya kita menjaga antusias ya, Oke. antusias apakah teman yang datang untuk nonton acaranya supaya menarik, supaya tidak monoton, tidak membosankan. Jadi gitu selalu apalagi ya kita buat apa lagi supaya kegiatannya nggak gitu-gitu aja. Kita juga terus bertumbuh, kasih challenge tuh nggak gitu aja. Mungkin ya 1-2 kali ada orang datang, oke aku udah paham. Misalnya alus jalan kegiatannya udah paham dong, bosan dong. Nah kita tantangannya buatnya apa sih yang beda lagi gitu, supaya orang setiap datang itu kayak punya perasaan atau pengalaman yang berbeda-beda. Iya benar, yang baru gitu ya, jadi nggak gitu-gitu melulu gitu. Oke, dan biasanya itu teman-teman dari atau member dari Borucap nih yang duduk berembuk bareng, kita bikin apa ya gitu ya biasanya ya. Oke, dan harus mutar otak terus nih berarti tiap minggu ya. Banget. Jadi itu betul-betul nggak cuman ketemu setelah setelah kegiatan. Kadang-kadang kita juga mendadak nih, kita perlu meeting ini apa nih, kayak Bang Suya misalnya habis dari mana, dia ketemu siapa, ada punya ide lagi, kita wajib ketemu. Kalau nggak bisa ketemu langsung offline ya kita Google Meet dong. Oke, sekarang banyak cara gitu, nggak harus fisiknya yang bertemu. Betul, ya. Karena kan setiap member juga punya kegiatan yang berbeda-beda, waktunya terbatas. Jadi kita ya memanfaatkan teknologi ya, gimana ini kita bisa tetap ngumpul, punya ngeluarin ide-ide baru supaya kegiatan ini terus berlangsung dengan punya warna yang berbeda-beda. Iya, setuju banget. Nah, ini juga kan kalau kita ngomongin soal teman bicara gitu yang biasanya ikut andil lah ya, ikut maju juga untuk ikut berbicara. Nah, di sini tuh sebenarnya untuk setelah mereka tampil itu ada nggak sih kayak misalnya kayak apa ya kita bilangnya ya, menjelaskan lagi gitu dari teman-teman berucapnya gitu, bahwa oh tadi yang dibahas tuh ini loh, kayak review gitu. Karena mungkin gini, ada dari teman-teman yang latihan berbicara itu tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Biasanya kan ada mereka pakai istilah-istilah sendiri. Nah itu mungkin ada juga teman-teman yang nonton itu nggak paham gitu ya. Nah dari member-membernya berucap nih ada nggak sih kayak oke ini kayaknya harus kita lurusin deh yang ini gitu, harus kita ulang deh ini materinya nih tentang ini gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Oke, gimana, boleh dong ceritain ke kita. Saya sendiri juga kalau misalnya ketemu kan semuanya banyak macam-macam. Kadang-kadang ketemu ini ngeklik banget sama aku gitu, temanya, infonya, ilmunya, dan suka nge-review, maksudnya tulis lagi apa sih poin-poin yang bisa kita ambil, dan itu biasanya kita posting dong, posting ke story kita, dan kita nggak tag Borucap, dan teman-teman Borucap juga gitu. Setiap teman latihan bicara itu kalau ada poin-poinnya dicatat ataupun dia buat story, apakah itu video ataupun di video dan dia buat catatan apa aja sih dia gitu sih. Tapi kalau untuk yang tadi Tika tanyain tuh, misalnya ada teman berucap yang mungkin ketika mempresentasikan temanya gitu itu pakai bahasa sendiri yang kayaknya cuma dia dan cuma dia yang paham gitu. Kadang yang dengar kan ini tentang apa ya, ini maksudnya apa ya, itu ada nggak sih kayak dari member yang oke, kita luruskan ya gitu, ini tadi tentang ini loh gitu, ada nggak sih kayak gitu? Kalau meluruskan secara ada beberapa kayak kemarin dulu Bitcoin ya, kita nggak tahu. Oke. Artinya kan itu kayak spesifik ya, orang yang ngerti Bitcoin ya yang nggak banyak dan kita emang apa sih itu agak kritik. Oke, dan itu nanti diinin lagi gitu ya. Jadi apa sih, ada sih diluruskan tapi nggak terlalu spesifik. Tapi setidaknya menjelaskan ulang gitu ya. Sampai kita ya paling nggak covernya kita tahu sedikit, tahu paham. Tapi gitu. Kan plusnya adalah kita jadi tahu, gitu ya. Walaupun memang kayaknya berat banget sih ini pembahasannya Bitcoin gitu ya. Oke, berarti saking nggak ada pembatasannya bisa banget tuh bahas yang berat kayak gitu ya. Bisa, masalah apa lagi ya, masalah investasi. Waduh, oke. Tapi ada nggak komplain dari teman-teman berucap yang hadir yang
request dong pembahasannya jangan yang berat-berat gitu, ada nggak sih yang kayak gitu? Nggak ada sih, Nggak nggak ada. ada. Oke, Nggak jadi ada. mereka terima aja lah apapun yang mau dibahas ya. Tapi kita nggak untuk ya terima aja. Tapi kan kita kalau untuk narasumber kan pastinya yang dihadirkan orang yang sudah dikenal, dia backgroundnya apa, bidangnya apa. Jadi kayak sudah kita saring dulu nih, yang mana narasumber yang cocok buat kita hadirkan. Tapi kalau teman berucap yang mau latihan bicara itu kita tidak ada penyaringan. Nah itu maksud Tika. Jadi sebenarnya ya udah gitu, nggak ada juga teman-teman yang nonton nih misalnya, yang bukan ikut yang latihan ya, tapi yang nonton gitu, ada nggak merekanya yang request kok lain kali next minggu depan jangan berat banget ya gitu, nggak ada ya, tapi mereka berarti terima aja, mau apapun itu temanya, apapun yang mau dibahas sama teman bicara, sama latihan bicara, itu nggak masalah gitu ya. Oke, siapa aja sih narasumber yang pernah hadir, Dena? Banyak ya, ada kayak Miss Nadia dari Yayasan Al-Fatah yang punya sekolah, ada Bang Dosi juga, Dosi benar, ada MC Bang Rudi, ada siapa lagi ya, banyak dari siapa saking banyaknya, saking ramenya ya, dan rata-rata mereka memang sharing ilmunya segitunya. Bahkan ada kayak dia pengajar juga yang punya pengalaman kayak ini pengajar dari sekolah Al-Fatih. Jadi kayak dia tapi yang dia bawa itu kayak motivasi gitu, betul-betul kayak membakar semangat. Benar. Dan memang sebenarnya bahkan untuk narasumber pun nggak melulu tentang public speaking itu sendiri gitu ya, tentang pengalamannya. Oke. Jadi keren banget. Jadi untuk teman-teman yang mungkin memang pengen banget belajar juga gitu ya, atau sekedar sharing, boleh banget gabung di Berucap gitu. Jadi teman-teman di Berucap ini yang hadir pun enggak selalu orang-orang yang expert gitu ya, enggak gitu. Ini buktinya adalah Kak Dena sendiri yang tadi mengaku ketika sebelum bergabung di Berucap dikasih mic nangis ya. Nggak tahu ngeblank ya, lebih tepatnya kayak dia aku tadi mau ngomong ini tapi pas gitu lihat aku ngomong apa. Tapi ada nggak sih masih teman-teman Berucap yang ikut latihan bicara itu yang tiba-tiba ngeblank gitu? Masih ada juga gitu. Karena itu kayak kontrol ya. Okay. Kita ngomong yang ada disiapin ngomong apa, mungkin poin-poinnya. Iya. Tapi sampai situ kadang-kadang jiper ya. Kita kayak merasa membandingkan dengan orang lain. Itu tantangannya untuk, apalagi kalau misalnya kita majunya setelah orang-orang yang ngomongnya lancar. Oke. Ini lebih berat lagi tekanannya ya gitu. Aduh, setelah dia salah banget nih, habis itu saya gitu ya. Saya ada teman member yang seperti itu. Dia udah catat, udah bagus nih. Oke, siap. Tapi dia majunya terakhir. Sebelumnya dia udah kok bagus-bagus ya. Nah, mungkin trik ya, tips juga untuk teman-teman yang suka minder gitu ya, ngelihat teman-teman lain yang mungkin merasa kayaknya mereka lebih lancar gitu. Nah, tipsnya adalah maju lebih duluan. Maju pertama gitu ya. Jadi tidak akan ada pembanding setelah itu ya. Maksudnya kamu udah maju, ya udah terserah yang lain mau gimana gitu ya. Mungkin itu juga jadi salah satu tips ya gitu. Bisa request kok mau maju kapan. Bisa request lagi. Jadi bukan cabut undian ini akan nomor berapa gitu ya. Keren bagi banget. Orang yang mungkin persiapannya kurang atau belum cukup pede, bisa request untuk MC-nya, Bang tolong nanti aku panggil di awal atau di akhir. Jadi MC bisa disesuaikan juga ini ya. Jadi yang jadi MC-nya harus siap-siap untuk ingat nih nama peserta dan nomornya ya. Jangan sampai salah panggil. Yang gugup tadi pengen terakhir dipanggil di awal, selesai sudah acara ya. Tapi gimana sih biasanya teman-teman yang lain menanggapi teman-teman yang ingin latihan bicara tapi masih ngeblank, masih gugup gitu ketika mereka udah di panggung gitu? Teman-teman yang lain biasa gimana tuh? Tepuk tangan. Wow. Itu ya. Jadi kita apa ya? Banyak orang udah datang, assalamualaikum, ngomong apa lagi ya? Jadi semangat. Jadi lebih diapresiasi. Karena kita nggak yang penting kamu berani ngomong, kita nggak melihat isinya apa, kita nggak ini. Yang penting kamu maju duluan, kalau kamu hilang kita tepuk tangan semangat nih. Itu member-membernya udah siap semangat. Jadi sebenarnya udah ada tim lalala yeye ya. Ada dong ya. Faiza ikut jadi tim lalala yeye juga ya. Datanglah ngerasain gimana vibe-nya. Harus banget nih kayaknya ikut gabung di Berucap ya gitu. Jadi mungkin selain kita bisa curi ilmu gitu ya, bisa sharing-sharing juga gitu. Nah sebenarnya hal-hal yang kayak gini itu juga mungkin bisa jadi apa ya, kayak misalnya gini nih,
ketika udah ada yang maju terus dikomentarin gitu, mungkin itu akan bisa jadi bahan koreksi langsung juga untuk peserta dan juga teman-teman yang lain mungkin ya. Tapi saat itu belum ada ya Belum penilaian ada, kayak gitu. kita tidak mengkoreksi di depan, tapi kayak form misalkan kamu lihat, dan itu acaranya direkam. Oke. Jadi di awal sampai akhir mereka direkam dan bisa nonton lagi setiap peserta latihan bicara, apakah MC. Dan penilaian itu dari Google Form. Dari Google Form dan setiap orang yang nonton. Iya. Bukan dari juri. Dan bukan di announce. Tidak di announcement, okay. tapi nanti di hasilnya dirilis ke grup teman berucap. Oke. Nah mungkin ini juga yang bikin teman-teman nyaman gitu ya. Iya. Karena nggak semua orang merasa buka-buka gitu. Iya, maksudnya merasa nggak semua orang tuh kuat gitu mentalnya untuk betul. dikomentarin di depan langsung gitu ya. Mungkin dengan cara seperti ini teman-teman yang tadinya nggak berani untuk ikut latihan jadi berani gitu. Iya. Karena toh walaupun dinilai nggak langsung depan-depan gitu ya. Oke. Keren banget sih ini konsepnya. Luar biasa nih Bang Suhil ya. Dan teman-teman dari Berucap yang sudah membangun Berucap ini menjadi satu wadah yang luar biasa untuk kita bisa belajar, sharing dan juga berbagi hal apapun itu gitu di situ ya. Oke, ini next kedepannya untuk Berucap sendiri punya rencana-rencana besar lainnya nggak sih, selain memang setiap Jumat ada latihan bicara, terus juga ada workshop di beberapa hari lainnya gitu. Next ini ya, komunitasnya mau semakin besar. Okay. Kita mau kasih impact yang lebih besar dong untuk pengembangan skill, nggak cuma public speaking untuk anak muda Aceh. Supaya mereka bisa lebih bisa mengembangin diri sesuai dengan bakatnya gitu. Kita akan buat kayak ada banyak workshop yang apa sih yang dibutuhin untuk anak-anak muda gitu, supaya mereka lebih berkembang. Dan kita harapkan ke depan itu gak cuman impactnya untuk anak muda Banda Aceh, kita juga kepingin lebih luas ke nasional gitu. Harapannya sih gitu, kita gimana caranya kita bisa buat kegiatan-kegiatan yang lebih positif, punya efek yang besar untuk anak-anak muda khusus yang Aceh, tapi juga kita bisa kasih untuk anak muda yang seluruh Indonesia ya, yang mungkin awalnya kita selama ini buat workshopnya offline, gimana caranya kita bisa buat workshopnya secara online. Jadi pesertanya bisa datang dari mana aja gitu. Kalau mau ini dikhususkan untuk anak muda, berarti selama ini kalangan yang datang itu rata-rata anak muda. Sebenarnya dari segi semua ini ya umur ya, tapi kan kalau menurut kami semua yang punya semangat itu anak muda. Setuju. Menolak tua. Iya, nggak ada batasan umur. Oke. Jadi walaupun selama ini yang datang bahkan ada juga ibu-ibu rumah tangga gitu, bapak-bapak juga ada gitu ya. Tapi ada nggak sih mulai kerasa nggak sih impact yang besar gitu dari Berucap ini gitu? Maksudnya ke teman-teman yang pernah ikut serta di dalam komunitas yang satu ini. Jadi kayak ada nggak yang mungkin di grup gitu, wah saya kemarin berhasil lo presentasi ini nih, wah kemarin saya berhasil lo membawakan ini dengan baik gitu. Ada nggak sih yang kayak gitu? Ada Kak? sih. Dan sampai bahkan ada teman Berucap itu udah pindah dari Banda Aceh. Pindahnya tuh karena kerja keluarnya, tapi dia aku masih kepingin ikut di Berucap gitu. Menemukan vibe positifnya itu yang ngumpul sama-sama orang yang mau belajar. Di situ sih mereka. Dan bisa dipastikan ya mereka yang hadir itu memang benar-benar orang yang mau belajar ya. Iya, betul. Bukan cuma mau ngopi ya, enggak ya, beda. Oke. Jadi belajar dengan cara santai ya. Itu sih yang buat orang ngangenin dan selalu ingin terus perubahan untuk belajar terus ya, walaupun dia nggak bisa lagi di sini, tapi punya efek ke depan, mau belajar lagi gitu. Oke, keren banget. Dan sebenarnya gini, satu lagi tantangannya, sepositif apapun kita menghadirkan kayak komunitas dan lain-lain, pasti biasanya ada aja yang julid ya. Tapi sejauh ini Berucap ada nggak sih dapat komentar negatif dari netizen ya, mungkin yang apaan sih komunitas ini, kayak yang paling bener aja public speakingnya gitu, ada nggak yang kayak gitu? Atau sejenis ini nggak ada kayaknya. Nggak ada. Komentar negatif itu nggak ada. Berarti tanggapan negatif pun nggak ada. Nggak ada. Wow. Yang mungkin admin ininya nggak ada, karena kita ngerasa kita ngejalin hospitality ya, gimana caranya orang nyaman, keramahan taman itu yang kita jaga ya, supaya orang nyaman.
dan sejauh ini nggak ada sih yang saya tahu, mungkin dari admin IG-nya Berucap juga kayaknya belum ada, kita belum pernah dengar tanggapan negatif, nggak ada terkait dengan munculnya komunitas ini. Dari awal muncul itu belum ada Ya, yang karena, komentar negatif. yang kita bangun adalah networking ya, Oke. networking dari satu orang ke orang yang lain, dan itu networking sama rahmat tamahnya itu hospitality yang kita bangun sih, supaya tetap nyaman nih, supaya enak nih si ini Oke. si Berucapnya. Tapi sebenarnya kan untuk orang-orang introvert ya, itu kan susah banget ya membangun networking, terus beramah tamah ya, sedangkan habis energi. iya, habis energi, belum mulai dia udah habis energi Iya, duluan betul. biasanya. Sedangkan memang yang ngumpul di Berucap ini kan rata-rata mengklaim dirinya adalah introvert gitu. Tapi Dena merasakan gak sih ada usaha yang effort banget nih pokoknya dari teman-teman Berucap atau juga member-member di Berucap untuk bisa menjaga vibe positif itu tadi gitu, untuk tetap bisa ramah, untuk tetap bisa merangkul semua teman Berucap gitu. Karena balik lagi di awal kalau yang ngumpul itu rata-rata teman-teman yang introvert katanya Rata-rata gitu ya, sih. iya kan gitu. Ya, introvert itu artinya apa ya? Memang kita introvert, tapi di saat kita bekerja kita harus profesional. Iya, mau introvert ya kita buang dulu deh introvertnya yang nggak mau ngomong sama orang, malu-malu, kita buang dulu, kita profesional dulu. Oke. Setelah itu mau habis energi, mau kemana terserah. Karena biasanya introvert kalau udah banyak banget ngomong di depan orang itu begitu pulang tuh selimutan ya, di balik di atas tempat tidur selimutan, recharge kembali energinya yang udah Iya, habis biasanya. Dan setelah acara biasanya kita mingle atau kenalan sama yang udah artinya kita bangun network. Oke. Makasih ya udah datang, makasih loh tadi sharing-sharingnya keren sekali gitu. Jadi memang Kita bangun culture yang nyaman, yang budaya. Dan itu tentunya kita bangun budaya itu dari kita dulu membersnya. Oke. Kita harus terbuka. Kalau nggak suka bilang nggak suka. Oke. Kalau ada pekerjaan yang kamu tidak mampu kerjakan, tolong bilang, kita selesaikan sama-sama. Artinya nggak boleh diam-diam. Kita juga punya kayak rilis emosi asertif gitu. Oke. Karena ini kayak bukan pekerjaan 1 minggu 2 minggu, kita kan panjang nih, terus gimana caranya suasananya tetap nyaman antara member. Kalau membernya sendiri gak nyaman, itu juga kayak bisa nulah ya ke orang lain gitu. Kayak mana kita kalau nggak nyaman, gimana kita bisa buat acara yang enak, yang nyaman, yang kita bisa ramah tamah orang, bisa bangun networking. Jadi dari dalamnya sendiri culture-nya dibagusin dulu. Oke. Tapi ada nggak sih kepikiran untuk diklasifikasikan usianya gitu? Kenapa nggak diklasifikasi aja usianya untuk kelas misalnya ya? Jadi misalnya usia yang sama sehingga mereka yang merasa mulai sama-sama. Jadi mereka tuh yang ketika ikut latihan bicara gitu merasa oh masih sebaya nih, masih sama nih. Nggak ada yang merasa wah dia lebih tua kayaknya pasti lebih bagus gitu. Kenapa nggak diklasifikasiin gitu? Untuk beberapa minggu ini kita udah kayak minta teman Berucap klarifikasiin. Jadi teman-teman yang udah ngumpul di grup teman Berucap, kita minta kesediaannya untuk ngisi form. Di situ ada pekerjaannya apa, umurnya apa, minatnya, kenapa sih kamu mau bergabung di sini? Apakah ada perubahan pada kamu setelah ikut kegiatan ini di public speakingnya? Terus ada ditanya apakah kamu bersedia untuk mengikuti kegiatan workshop public speaking atau yang lain. Dan alhamdulillah responnya bagus, dan setelah dikumpulin itu rata-rata memang anak kuliah. Membersnya itu lebih banyak anak kuliah gitu. Tapi kalau untuk belajar, untuk workshop sendiri kita nggak ada batasin umur. Kalau workshop nggak masalah gitu, tapi untuk latihan bicaranya kayaknya kalau diklasifikasikan usia itu kayaknya untuk bisa menjaga mentalnya ya nggak sih? Walaupun sebenarnya bagus-bagus aja gitu, betul, digabung supaya latihan mental, tapi untuk menjaga mental awal-awalnya kayaknya butuh nih diklasifikasikan usianya gitu ya. Nggak ada, kita nggak ada. Misalnya minggu ini khusus untuk umur sekian, nggak ada. Jadi ya bebas aja. Gitu. Justru di situ kita lihat warna-warni, ada anak SD. Iya benar. Masa, kok kalah ya sama kita. Maksudnya kita kok startnya telat ya. Kita di umur sekian baru mulai untuk ada anak ini. Tapi kan setiap masa beda-beda ya.
Oke, jadi memang sengaja tidak diklasifikasikan usia biar ya nggak apa-apa melatih mentalnya di situ ya, terus juga jadi bahan masukan juga untuk kita ya, oh ternyata anak SD bisa segini gitu ya, Iya, ternyata yang udah kerja bisa kayak gini gitu ya. Oke, walaupun sebenarnya deg-degannya lebih besar. Iya, kayak kita membandingkan sama anak SD gitu. Walaupun sebenarnya nggak SMP. boleh sih gitu, tetap aja masing-masing ada porsinya gitu ya. Itu kan membandingkan diri kita sendiri sih. Iya, Tapi iya. itu malah justru namanya mental block. Oke, oke. Jadi memang harus pinter-pinter juga ya untuk menjaga gitu ya, mengatur mental kita itu sendiri. Tapi ada nggak sih workshop ini nanti ke depannya bakal ke sekolah-sekolah misalnya gitu? Ada. Oke, Ha-ha. oke. Jadi yang tanggal 2-3 bulan ini akan ada khusus, kita buat workshop juga dan kebetulan itu pematerinya khusus Bang Suhil. Oke. Dan sebelumnya di awal bulan Agustus kemarin, pertengahan 12-13 itu kita diundang ke Pulau Buru. Oke. Ya, kita ngajar public speaking untuk komunitas kayak ekosistem di sana untuk anak muda di sana. Terus baru-baru ini minggu kemarin kita juga untuk workshop untuk apa ya, kayak komunitas mental health gitu. Oke. Oke. Gitu. Artinya siapapun yang membutuhkan ilmu ini, skill ini, kita akan bersedia untuk berbagi ilmunya gitu. Oke. Jadi yang untuk siapa aja yang butuh, ayo selama kita bisa kita berbagi. Tapi kalau yang kayak gitu tuh biasanya ada ininya juga nggak sih kayak Apa fee-nya? iya. Fee-nya bisa dibicarakan. Bisa dibicarakan. Jadi jangan khawatir ya. Iya, betul Karena memang sekali. balik lagi ilmu ini ya bukan kita bilang ilmu ini nggak boleh gratis, bukan gitu. Tapi memang kan ada waktu yang harus kita bayar di situ ya. Juga apa sih ilmu yang mungkin sendiri nyari ilmunya juga lumayan banget gitu ya. Tapi balik lagi bisa dibicarakan, Bisa guys. disesuaikan untuk siapa. Oke, karena memang tujuannya balik lagi dari awal berucap ini hadir pun memang untuk menyediakan wadah dan menjawab keresahan ya. Betul sekali. Jadi sekarang gimana, masih resah atau enggak nih? Tergantung kondisi kali ya. Kalau kondisinya ya kita belajar lagi Oke, gitu. oke. Biasanya apa sih yang bikin keresahan itu muncul lagi, ke-trigger lagi? Kok tiba-tiba aku nggak berani lagi ya? Kok tiba-tiba aku gugup ya gitu? Biasa apa sih? Di saat kita tampil di tempat yang belum pernah, tempat asing. Oke. Itu. Jadi itu yang bikin kita kayaknya nggak siap nih gitu ya. Jadi kita juga member udah biasa ngomong di Bucap. Oke. Ya, jadi nggak ada tantangan lagi. Kita merasa udah biasa aja, kita kenal siapa tempatnya. Tapi kita member ini cari tempat baru. Apakah kita pergi ke Bang Dosi gitu, atau cari tempat-tempat yang baru supaya kita punya vibe baru, penonton yang baru, tantangan yang baru gitu sih. Tantangannya lah ketika kita ketemu orang baru, tempatnya yang pindah juga akan membuat kita lebih jadi gugup ya. Oke. Jadi kalau biasanya di history dan nyaman, tapi begitu kita pindah tempat yang lain, itu juga buat mulai kita harus bisa khawatir, apa ya, mengontrol diri lagi iya, gitu ya, panggungnya berbeda, beradaptasi lagi. Oke, karena yang datang ke situ juga kita nggak bisa tebak iya, siapa betul. gitu ya. Kita pernah juga kayak buat di kampus Umuha, itu ulang tahunnya anak psikolog. Nah itu walaupun kita member udah biasa ngomong di history, nyampe situ deg-degannya biasa banget, gugupnya biasa banget. Oke, Gitu. terasa lagi gitu ya. Jadi makanya kita kalau mau bertemu ya pindah, jangan di situ terus gitu. Membersnya memang kita di push, kamu harus belajar lebih, nggak cuma di sini. Oke, keren banget ya. Jadi ini benar-benar komunitas yang positifnya terasa banget ya ke Insya kita Allah. gitu ya. Dan mungkin sesuai dengan visi misinya sendiri ini berucap Tempat kamu bertumbuh. tempat kamu Iya. bertumbuh. Jadi memang kalau visi jangka panjangnya berarti ini untuk tetap menjadi wadah untuk siapapun ingin bertumbuh gitu ya. Betul. Oke, keren banget. Ini kayaknya untuk anak-anak muda khususnya di Aceh ya lah, boleh di Aceh untuk dulu lah saat ya. ini. Untuk saat ini boleh banget ini, harus gabung banget gitu ya untuk bisa mengupgrade diri juga Iya, betul. mungkin ya. Balik lagi karena memang ternyata public speaking ini tidak hanya dibutuhkan untuk profesi-profesi tertentu. Betul. Misalnya kayak host mungkin kayak Tika gitu, Ha. atau kayak MC atau kayak pemateri gitu ya, nggak melulu tentang profesi itu Iya, gitu. betul. Tapi siapapun memang membutuhkan public speaking yang baik gitu ya. Dan ternyata teman-teman di Berucap ini sangat-sangat welcome Iya, untuk betul sekali. teman-teman mau datang, mau belajar dan Yep. mau sharing bahkan ya. Jadi yang datang itu nggak melulu orang yang mau belajar, tapi bisa juga untuk sharing ilmu. Iya. Jadi
nggak apa ya, tapi ada nggak sih kayak yang datang itu dari kalangan instansi yang apa ya, yang undang gitu untuk workshop karyawannya gitu, ada sampai saat ini? Ada sih, Yang dari ada. instansi pemerintahan gitu. Instansi, Oke, untuk untuk public speakingnya ya. iya, bikin workshop untuk public workshop, speaking untuk untuk karyawan-karyawannya. karyawannya. Oke. Jadi sebenarnya udah luas banget ini ya. Iya. Apa sih tapi yang apa yang diajarin lah istilahnya kalau untuk workshop untuk karyawan-karyawan di instansi gitu biasanya? Pada dasarnya ilmu public speaking tuh sama ya, di mana-mana sama. Iya, yang sejauh saya ikutin sama sih. Isinya apa? Awalnya kenapa kita ini ya butuh ini yang mungkin yang jadi masalah kendala besar ada kita nggak pede, mental block. Kita merasa itu yang awal intinya gitu ya. Kita, mau siapapun kliennya gitu ya. Itu jadi gimana sih dibongkar dulu rasa tidak pedenya itu. Setelah itu ya yang ilmu-ilmu lain saya rasa sama aja sih. Dan yang paling berat itu ada tantangannya latihan. Dan latihan itu nggak cukup sekali dong. Benar. Itu yang kita mau yang harus kita jaga, latihan terus ya. Itu sih workshopnya bisa sehari tapi latihannya kalau kamu mau lebih influence, mau yang ngomongnya di banyak tempat ya artinya banyak harus latihan, jam terbang dinaikkan. Bahkan Bang Suyo juga butuh latihan iya, untuk jam terbangnya gitu ya. Jadi belajarnya cuman nggak seberapa, ilmunya juga mungkin sebenarnya ilmunya bisa dicari di mana aja ya. Sekarang mau dicari lagi tempatnya tempat latihannya yang nggak selalu ada gitu, dan betul. disinilah berucap hadir ya. Keren sebagai banget. wadah tempat latihan gratis tuh, jadi jangan disia-siain karena masih gratis. Nggak tahu nih kita berapa bulan ke depan ya. Mana tahu udah berbayar gitu ya. Mungkin ada golden ticket nanti. Ada golden ticket, harus dapat ya golden ticketnya. Nggak perlu waiting list langsung. Oh, harus banget nih daftar sekarang gitu ya, biar nggak harus nunggu lagi. Oke, yang pasti untuk teman-teman mungkin ya yang memang pengen ikut, sekali lagi boleh banget reach-nya di berucap.id ya, untuk bisa mengupgrade diri juga gitu, dan sharing tentunya gitu ya. Dan terima kasih Dena sudah bersedia hadir di Dapur Medsos ya. Sama-sama. Sudah sharing banyak sekali sama kita di sini walaupun masih kurang. Kayak kita anggapnya masih kurang nih ya. Langsung ya. Langsung ke berucap kalau gitu. Dan teman-teman juga yang nonton kita hari ini juga mudah-mudahan bisa mengambil apa ya, inspirasi yang luar biasa dari cerita Dena hari ini, dan bisa ikut gabung juga di berucap ya di setiap hari Jumat setiap hari ya. Jumat di History Cafe di Museum Aceh. Oke, di History Cafe di Museum Aceh ya. Oke, sekali lagi terima kasih Makasih Dena. juga. Mudah-mudahan berucap bisa terus maju, makin Amin. besar ya, makin gede komunitasnya, makin bermanfaat untuk masyarakat. Betul sekali. Ya. Makasih. Oke, kalau gitu Tika harus segera pamit ya. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Kalau gitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Bye.